Namo Sayandi Budaya Namo Budaya. Saya Felix Fafian dengan NPM 2132019 dari kelas 1 BOMD ingin menjelaskan tentang mengulas sejarah dan keotentikan Tripitaka. Tentang kitab suci Tripitaka, pengertian sejarah analisis. Tripitaka atau Tipitaka merupakan kitab suci agama Buddha yang berisi berbagai sutta atau ajaran dari Sang Buddha untuk umat Buddha. Kitab suci ini ditemukan dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Buddha Gautama yang dibabarkan selama 45 tahun. Beliau mengajarkan Dhamma Kobat Sang Buddha. Ini meliputi pokok bahasan yang luas serta mencakup berbagai peringatan, penjelasan yang terperinci, dan petunjuk. Tripitaka dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian disebut Pitaka yang berisi keranjang atau kumpulan. Jadi, Tripitaka diartikan sebagai 3 keranjang atau 3 kumpulan dari ajaran Sang Buddha. Dalam hal ini, keranjang diartikan sebagai wahdah di mana segalanya diserahkan atau diberikan dari satu orang ke orang lain. Sehingga, sumber referensi agama Buddha, kitab suci Tripitaka memiliki 3 bagian besar yang terdiri atas Vinaya Pitaka, yaitu kumpulan ajaran yang diperuntukkan bagi upasaka, upasika, atau umat wihara. Sutta Pitaka atau kumpulan ceramah, dan Abhidhamma Pitaka yaitu kumpulan doktrin yang lebih tinggi. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat atau 483 sebelum Masehi, seseorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah berduka kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari pertapa luhur yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai kepada dilakukan dan apa yang tidak, yang menciptakan hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Pada Vinaya Pitaka 2, 284. Mahakassapa setelah mendengarkan kata-kata itu, memutuskan untuk mengadakan persamuan luhur atau konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arahat bersama-sama dijadikan satu golongan di Gua Satapani, tidak jauh Rajagaha, kepada mengumpulkan nasihat Sang Buddha yang sudah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan kepada mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan yang Arya Upali mengulang Vinaya. Dalam persamuan luhur pertama inilah dikumpulkan seluruh nasihat yang kini dikenal dengan kitab suci Tripitaka. Mereka yang mengikut nasihat Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tripitaka dikatakan pemeliharaan kitab nasihat sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir. Jadikanlah Dhamma dan Vinaya kepada pelita dan pelindung bagi dirimu. Persamuan luhur ketiga diadakan di Pataliputa atau Patna pada zaman ketiga setelah Sang Buddha wafat pada tahun 249 sebelum Masehi, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asokawardhana. Kaisar ini memeluk agama Buddha, dengan pengaruhnya jumlah menolong menyebarkan agama kepada seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu, ribuan gadungan atau penyelundup nasihat gelap masuk ke dalam sangha dan dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka sendiri kepada menyesatkan umat. Kepada mengakhiri keadaan ini, Kaisar mengadakan persamuan luhur dan membersihkan tubuh sangha dari penyelundup-penyelundup serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma kepada negeri-negeri lain. Dalam persamuan luhur ketiga, ini 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan kitab suci Tripitaka selama 9 bulan. Dari titik tolak persamuan inilah agama Buddha dapat tersebar seluruh penjuru dunia dan terhindar lenyap dari bumi asalnya.
Pendapat saya pada dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan pada dasarnya didorong oleh pemahaman pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama, yaitu yang Arya Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus setelah Sang Buddha parinibbana. Sebelum parinibbana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Yang Arya Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil yang di dalam Vinaya yang boleh dihapus. Akan tetapi, karena kesedihannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, Yang Arya Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud. Untuk menjaga keutuhan Sangha, yang akhirnya Yang Arya Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila di dalam Vinaya yang dihapus. Hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tripitaka itu sendiri. Jika terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus, dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya. Hingga saat ini tidak ada satupun Vinaya yang diubah maupun dihapus, karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Pendapat saya pada esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka atau Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dan memahami kerangka penyusunan Tripitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Namo Buddhaya.